Ini adalah mekanisme dari track adjuster. Track adjuster hanya seperti ini. Jadi grease nanti akan coba putar. Nah, grease akan masuk lewat sini. Terus dia akan mendorong si sisi sini. Ini hadapnya gini kan, mendorong sini. Di sini ada seal, jadi tertahan. Di sini ada pistonnya. Piston ini akan terhubung sama sebuah ini, sama idler cushion lah, ngomongnya SC-nya ini idler cushion, terhubung sama sini ya. Ini terhubung dengan sebuah recoil spring. Jadi di dalamnya ini teleskopik ini ada mekanisme spring. Spring tersebut akan terhubung sama sisi bagian luar sini. Sisi luar sini akan terhubung dengan idler. Oke. Itu garis besarnya ya. Sekarang untuk mempermudah saya coba jelaskan. Ini unit-unit yang menggunakan track pasti dilengkapi dengan sebuah track adjuster. Track adjuster itu adalah salah satu mekanisme mekanikal yang digunakan untuk, ini saya gambarnya di X saja dulu ya, tapi sama aja. Balik lagi, track adjuster adalah mekanisme mekanikal untuk mempertahankan kekencangan trek. Jadi trek ini tetap kencang. Tujuannya kalau treknya kencang, otomatis sprocket akan memutar link sprocket ini, tit atau giginya akan memutar link ya, akan membawa link itu dengan sangat mudah. Kalau treknya ini kendor, trek shoe-nya ini kendor, trek linknya ini kendor, oke, maka trek sprocket dari final drive akan berputar di tempat. Wajar aja kan? Kalau ini kendor, berarti giginya ini tidak bisa nyangkut pada ini. Oke, bushingnya ini. Paham ya teman-teman? Untuk itu dibutuhkan sebuah mekanisme yang untuk mempertahankan kekencangan trek ini. Jadi trek ini tidak boleh terlalu kendor dan tidak boleh terlalu kencang. Ekskavator, bulldozer, atau segala jenis yang menggunakan trek pasti menggunakan track adjuster. Ada beberapa unit yang menggunakan grease dan track adjuster sendiri, track adjuster sendiri itu biasanya menggunakan grease ya kan, grease untuk dilakukan adjustmentnya. Seperti yang saya bahas di video yang depan tadi itu, grease akan masuk di sisi yang piston tadi itu untuk mengisi ruang pada piston, sehingga treknya ini akan si idler ini akan mekanisme tersebut membuat si idler ini akan memanjang. Si idler memanjang mentok. Dengan proses memanjangnya idler dibantu dengan grease tadi itu, maka akan menarik si trek ini sehingga sisi sprocket akan rapat. Mekanisme pada track adjuster sangatlah penting untuk membantu menjaga kekencangan trek, seperti yang saya sebutkan di depan fungsinya. Sedangkan caranya untuk mengetahui seberapa kencang dan seberapa kendor dan standarnya kekencangannya trek sudah saya buat di video sebelumnya, yaitu menggunakan bar menggunakan bar, terus diukur defleksinya, dan kalau sudah sesuai
trek bisa digunakan. Jangan lupa mengencangkan untuk treknya, mengencangkan adjuster trek, karena kalau kendor otomatis grease-nya akan keluar lagi. Balik lagi seperti yang saya sebutkan di depan, trek adjuster ini ada dua tipe. Yang satu ini hanya mekanisme dikasih grease, dan yang kedua ada mekanisme juga grease ditambah oli, sehingga tujuannya sebagai tetap nanti akan ada berbeda struktur. Kalau ini cukup simpel, di sini ada piston, selanjutnya tinggal dimasukkan, dikasih grease, sudah, maka grease itu akan tertahan pada seal itu, dan piston ini akan bisa bergerak maju mundur. Oke. Nah, posisinya seperti itu. Kalau seperti itu, maka dia akan otomatis, jika di posisi yang bawah ini diberi grease, maka piston ini kan akan naik. Semakin naik berarti idler akan semakin panjang. Semakin panjang idler berarti trek akan semakin rapat. Cukup simpel untuk tata letak maupun fungsinya. Cuma yang berat itu kadang untuk proses pembongkarannya. Seperti teman-teman yang lihat, kita membutuhkan tenaga yang lumayan besar. Kalau mekanismenya untuk teman-teman pemula mungkin akan lebih mudah. Di sini yang perlu diperhatikan ini juga ya, tingkat bahaya pengerjaannya sangat tinggi, jadi teman-teman hati-hati untuk proses pengerjaannya, dimana pasti akan bertemu bahaya tertimpa, tertindis, atau terjepit. Sehingga teman-teman perlu memperhatikan keselamatan, entah dengan membuat sebuah analisa bahaya resiko dan yang lainnya. Mungkin teman-teman di lapangan lebih paham, dan jika memang belum ngerti, silahkan untuk nonton video-video di channel-channel yang lain yang mendukung cara penggunaan atau cara bongkar pasang track adjuster. Ini kondisi track adjuster sudah dipasang dengan pistonnya. Di sini teman-teman bisa lihat ada ini ya, lubang pada track adjuster ini. Lubang itu sebenarnya terhubung sama ini, lubang sini. Nah, ini berfungsi sebagai indikator jika terjadi kebocoran pada seal. Jadi pistonnya ini kan bergerak naik turun ya kan, seperti ini, naik turun seperti ini, naik turun. Kalau disuntik grease dari sini, sisi sini ya kan, maka pistonnya akan naik kan, piston yang tadi itu. Maka jika piston tersebut di sini kita adjust, ternyata di sini malah yang keluar grease-nya, berarti ada kebocoran pada sisi piston, sealnya pada piston tadi yang kita masukin, berarti ada kerusakan. Cukup simpel untuk mendeteksinya. Di sini saat teman-teman adjust ternyata ada grease yang keluar, berarti seal di dalam track adjuster mengalami kerusakan. Trouble lainnya adalah track sering kendor, padahal di sini di sini adjuster sama nipelnya itu dalam kondisi kencang, sehingga perlu teman-teman lakukan pengetesan dengan cara ditembak grease sambil diperhatikan di sini apakah ada keluar grease atau tidak. Itu untuk simple troubleshootingnya ya. Oke, mungkin itu sedikit tentang sharing kali ini tentang fungsi track adjuster. Kalau masalah resealnya cukup simpel aja, jadi saya videonya ndak terlalu banyak. Ada kurang lebihnya, silahkan saya mohon maaf jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alat berat.